Kilas Makassar Pagi. Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, kami hadirkan topik opini publik untuk edisi hari ini, hari Jumat ya, 17 Desember 2021. Tadi dalam Warta Pagi pukul 6 waktu Indonesia Tengah ada liputan dari reporter kami Karnila Kandi tentang kenaikan cukai rokok ya. Jadi kenaikan cukai rokok ini dilakukan oleh pemerintah per 1 Januari 2022. Itu berarti tahun baru, harga rokok baru ya. Nah, tujuannya adalah meminimalisir jumlah perokok anak yang kabarnya semakin meningkat. Menurut Anda, kalau harga rokok dinaikkan, ini apakah cukup efektif menekan jumlah perokok anak yang kabarnya meningkat? Ya, Anda bisa bergabung di 082133339440. Sekali lagi di 082133339440. Bagaimana menurut Anda untuk meminimalisir jumlah perokok anak yang semakin meningkat, pemerintah menaikkan harga rokok? Ini efektif nggak? Kalau Anda jadi perokok anak, kira-kira kalau harga rokok naik, Anda berhenti merokok dan jumlah perokok anak akan berkurang dengan sendirinya ketika harga rokok naik ya. Sekarang seperti yang kita ketahui bersama, anak-anak bukan hanya anak-anak yang ada dalam rumah ya, tapi ternyata lebih banyak anak-anak yang berada di luar rumah tanpa pengawasan orang tua. Anda pernah melihat tukang parkir di beberapa toko franchise itu ya, yang pakai mart-mart di belakangnya, itu kebanyakan parkiran itu anak-anak loh. Mereka seharian pegang uang 2.000 per motor. 10 motor masuk 20.000. Udah dapat tuh satu bungkus ya. Oke, Anda yang mau bergabung silakan di 082133339440. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Halo, ya, selamat pagi. Dengan Bapak siapa Pak, di mana? Wahyu di Goa. Pak Wahyu, silakan Pak Wahyu. Menurut Pak Wahyu, rokok naik, kira-kira perokok anak turun nggak, Pak Wahyu? Untung saya tidak merokok nih. Alhamdulillah ya, itu salah satu kesyukuran yang paling besar itu ya, kalau laki-laki nggak merokok. Saya itu merokok di umur kelas 4 SD. Kelas 4 SD? Iya. Pernah mengalami ketika itu harga rokok yang dinaikkan oleh pemerintah? Tidak, saat itu rokok yang saya beli itu masih murah. Masih murah ya? Iya, bahkan saya dapat Rp100 itu per bungkus. Rp100 per bungkus, wow. Iya, isi 8 batang. Oke. Jadi itu kalau saya kan mengalami yang namanya masih kekanak-kanak, sudah merokok. Iya. Itu kalau umur-umur seperti itu, sekarang kita kan masih takut-takut sama orang tua, masih sembunyi-sembunyi. Mungkin masih bisa saja diantisipasi. Tapi kalau sudah ukuran-ukuran remaja, kan terkadang saya lihat orang tua juga tidak terlalu menekan anaknya merokok, bahkan biasa dia kasih rokok anaknya. Iya. Itu yang sering kita lihat di usia remaja. Itu prinsipnya Pak Wahyu, bahwa daripada dia ngerokok sembunyi-sembunyi, mendingan saya kasih nih di depan saya nih merokok gitu. Ya, dan itulah yang bikin susah, karena kalau mau merokok nggak ada uangnya, sembarang diambil, selalu mencuri dalam rumahnya. Nah, jadi menurut Pak Wahyu efektif nggak nih harga rokok dinaikkan, terus perokok anak bisa menurun? Tidak. Enggak ya? Itu bisa jadi lagi anak-anak semakin beringas. Iya, semakin beringas. Iya, saya takutnya nggak punya lagi yang beli rokok, sembarang lagi dia yang dia jadikan alat untuk beli rokok. Karena sudah ketagihan, ya kan? Jadi kalau dibilang menaikkan harga rokok biar berapa, tetap mereka merokok karena sudah menjadi kebiasaan, sudah ketagihan istilahnya. Lebih bagus putus cinta daripada putus rokok. jadi intinya ini nggak ada gunanya ya pemerintah menaikkan harga rokok. Nggak ada. Justru yang kita khawatirkan semakin tinggi harga rokok, mereka semakin boleh dikatakan tindakan-tindakan kriminal mereka masih semakin tinggi karena kalau mau merokok nggak ada uangnya. Iya. Bisa saja dia mencuri atau apakah. Jambret ya, bisa. Ya, macam-macam lah. Dengan kekerasan, mengancam. Ya, macam-macam lah karena mereka mau merokok. Jadi kalau memang untuk mencegah ya pabrik rokok ditutup, itu saja. Nah, jangan harga rokoknya dinaikkan sementara komoditinya tetap ada, Pak ya? Ya, iya. Jadi kalau karena itu sebetulnya rokok ya
Kan banyak yang biasa bilang susah berhenti merokok, itu tidak. Buktinya Iya. saya terakhir itu merokok akhir 2015. Karena memang niat untuk berhenti, alhamdulillah sekarang 2021 berarti sudah 6 tahun saya berhenti merokok. Nggak pernah ada keinginan untuk kembali lagi merokok? Tidak ada lagi, bahkan cuma saja merokok memuntah. Oh, kok bisa Pak? Ya seperti itu karena memang sudah berhenti. Karena itu kan yang namanya perokok, dia lebih mau merokok daripada makan atau minum. Iya. Iya, jadi karena saya sudah berhenti merokok, makanya saya suka kuat ngemil. Kuat makan, kuat minum. Tapi nggak apa-apa ya dibandingkan bakar uang ya. Dia bilang daripada pabriknya ditutup, mending rokoknya dibakar satu-satu. Daripada pabriknya ditutup, mendingan buat rokoknya dibakar satu-satu. Aduh. Ya, jadi kalau dibilang efektif, tidak efektif. Tidak efektif ya? Justru saya khawatirkan bisa menimbulkan gaya kriminal baru. Karena yang namanya rokok itu besar pengaruhnya kayak kecanduannya besar. Ya, baik. Karena saya mengalami, dulu saya kalau nggak punya rokoknya saya punya bapak, saya curi. Kalau umpama bapak sudah tidur, saya pergi cari itu kantongnya satu-satu. Jadi kalau misalnya rokoknya, saya minta 2 batang. Kenapa? Karena ketagihan. Yang penting merokok ya? Yang penting merokok. Kemudian saya ke belakang rumah biasa merokok sambil duduk. Jadi setelah itu kumur-kumur supaya tidak terlalu merokok. Karena itu karena ikut-ikutan sama teman dulu. Saya kelas 4 loh. Saya masih ingat kelas 4 SD. Tahun 86 kalau tidak salah. Tahun 86 sampai 2015 baru saya berhenti. Lama ya. Baik. Tidak pernah lagi sejak suka merokok sembunyi-sembunyi. Karena itu ketagihan. Baik. Seperti itu. Terima kasih untuk pendapatnya. Oke. Iya, salam sehat selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini Pak Wahyu sendiri selaku mantan perokok anak ya, mengatakan bahwa kalau sudah ketagihan itu susah untuk berhenti. Nah, jadi menurut Anda kira-kira kalau pemerintah menaikkan cukai rokok per 1 Januari itu kira-kira perokok anak itu bisa turun nggak? Ya, karena ini alasan pemerintah menaikkan ini karena mau meminimalisir jumlah perokok anak. Halo, selamat pagi. Iya, selamat pagi. Assalamualaikum Mbak Mary. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bunda Sofi, gimana menurut Bunda Sofi ini? Ya, saya kira tidak akan menurun. Nggak efektif ya? Tidak efektif karena itu mereka sudah menikmati. Ya, sudah kecanduan. Sudah kecanduan. Cobalah kalau kita lihat di jalan-jalan ya, kita lihat anak-anak yang di bawah umur itu kalau isap rokok begitu dia nikmati. Saya menyaksikan betul-betul dia nikmati itu kalau dia isap rokoknya. Jadi kalau dikatakan kalau dia cukai rokok akan turun untuk mencegah menambahnya perokok anak, saya kira itu tidak efektif Mbak Met. Itu akan bahkan kalau yang sudah bisa cari uang seperti yang Mbak Met tadi katakan bahwa yang pakai mark itu di parkiran itu kan memang mereka menikmati, artinya kan dia sudah dapat pembeli rokok. Itu jadi walaupun tidak minta sama orang tuanya, tapi kalau dia sudah punya uang sendiri pasti dia beli rokok lagi. Dan kemungkinan kalau harganya mahal yang disebutkan Pak Wahyu tadi ya, justru membuka kasus-kasus kriminal baru. Ya, itu juga bisa saja terjadi, tapi berharap bahwa kita selalu waspada ya. Ini walaupun orang tua mencegah, melarang, dan kan tidak mungkin anak itu kan mau merokok di dalam rumahnya, tidak mungkin. Ya, pasti di tempatnya mereka bergaul, di mana mereka berkumpul, kan pasti di situ. Dan kalau pemerintah mau itu menutup tidak mungkin ya, karena pajak rokok itu kan luar biasa juga ya. Makanya ini dinaikkan terus ini ya dengan alasan supaya perokok anak semakin meminimalisir perokok anak, tapi dampaknya justru semakin memperkuat keberadaan pabrik rokok di Indonesia.
Nah, kontributor pajak terbesar ya di Indonesia. Nah, itu. Coba kita lihat pabrik-pabrik rokok itu di Kediri kan gudang garam ya, luar biasa luasnya itu. Iya. Banyak saya pernah lewat di depannya itu. Menyedot banyak tenaga kerja juga. Iya, luar biasa itu. Jadi saya kira kalau dikatakan bahwa cukai rokok dinaikkan akan meminimalisir rokok anak itu, saya tidak yakin itu. Ya, mereka tetap akan berusaha bagaimana cara untuk bisa merokok. Itu. Iya. Apalagi kalau memang sudah bisa cari duit sendiri. Berarti kalau untuk meminimalisir perokok anak pakai cara apa nih Bunda? Karena kalau lewat orang tua kan terus kebetulan banyak juga ngerokok, pasti anaknya bilang, bapak merokok kok larang saya gitu ya. Kira-kira apa ya caranya? Bagaimana ya mengawasi anak? Ya, itu dia tinggal mengawasi anak. Dan kalau misalnya ditemukan anak-anak merokok di jalan, misalnya ada Satpol PP yang lewat, atau ada pihak aparat yang lewat, itu kan bisa dicegah, diperingati itu anak. Itu salah satu cara dengan cara itu. Ya. Dengan cara itu kan bisa, anak-anak bisa saja. Oh, saya takut nanti saya beli rokok tapi ditemukan ke nanti saya di rokokku diambil. Wah, sia-sia saya ini cari uang sudah beli rokok tapi diambil lagi oleh petugas. Nah, itu kan salah satu cara mencegah. Betul. Ya, itu jadi mudah-mudahan semua bisa diatasi Mbak Mel. Insyaallah. Untuk temanku tidak merokok ji. Iya, dulu sih merokok Mbak Mel. Kenapa bisa berhenti Bunda? Bagi tips. Saya tidak tahu juga karena saya tidak pernah melarang. Oh, iya. Dulu itu perokok berat. Ya Allah. Tetapi setelah bersama-sama berhenti sendiri. Saya tidak pernah melarang. Karena saya pikir dia yang cari duit. Saya cegah. Iya. Baik. Baik, terima kasih Bunda. Iya, makasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah 2 penelpon kita yang memberikan pendapatnya ya. Harga rokok naik, ini tujuan pemerintah untuk menaikkan cukai rokok per 1 Januari 2022 itu untuk meminimalisir jumlah perokok anak yang kabarnya semakin meningkat. Jadi jumlah perokok di Indonesia itu mulai didominasi oleh usia muda atau anak-anak. Nah, untuk menghentikan itu, pemerintah menaikkan cukai rokok. Efektif nggak? Halo, selamat pagi. Selamat pagi Mbak Melani. Selamat pagi Pak Abdullah Sewang. Gimana kabarnya Pak Abdullah? Alhamdulillah baik, sehat, walafiat, izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, bagaimana menurut Pak Abdullah ini efektif nggak? Bisa menurunkan nggak jumlah perokok anak yang kabarnya semakin meningkat kalau cukai rokok naik? Salah langkah pemerintah. Salah langkah, oke. Seharusnya? Iya. Ya, harga rokok normal saja, tidak usah dinaikkan lagi. Sebentar, Pak Abdullah perokok nggak? Saya perokok keras. Oke. Apalagi waktu saya jadi sopir, bawa mobil keluar daerah. Ya, 2 bungkus di sana sudah 1 hari. Masya Allah. Iya. Betul sama yang dikatakan Pak Wahyu, saya berhenti merokok tahun 2015 juga saya berhenti merokok. Iya. Iya. Alhamdulillah. Akibat saya sudah diperiksa sama dokter bilang, Bapak ini paru-parunya hitam nih semua di sini. Iya. Itu makanya saya berhenti. Oke. Iya. Oke. Kalau itu yang dikatakan dibikin mahal itu rokok, orang banyak berhenti atau tidak merokok, namanya narkotika, sama dengan narkoba. Narkotika itu yang merangsang kita. Yeah. Itulah membuat kita jadi alias bangga mejeng. Iya. Berpenampilan. Oke. Kita merokok. Jadi bukan hanya sekedar untuk menikmati, kita merasa kita berpenampilan, kita berani di depan siapa kalau kita merokok. Kenapa narkotikanya itu yang merangsang orang? Iya. Baik, itu sudah menjadi kalau orang sudah kecanduan, ya. Oke. Jangan lagi bilang uangnya bapak tak. Pergi lagi di teman-teman minta. Rokok dulu, pakai kayak ini. Iya. Jadi tidak efektif itu bilang rokok dikasih mahal, orang berhenti. Berapa mahalnya narkoba orang masih beli juga. Iya. Baik, apalagi untuk anak-anak ya yang memang baru pada tahap awal ini kecanduannya ya.
Anak-anak itu peniru yang ulung itu. Iya. Jadi kalau memang bapaknya perokok, mustahil anaknya tidak merokok. Jangan harap anak tidak merokok. Bayangkan saja pernah anak saya mendengar dia baru bantu sama orang tuanya. Bapak itu kalau mama minta uang dia bilang tidak ada, kalau beli rokok langsung kontang. Ya. Bayangkan saja itu, dia bilang ibunya. Dia bilang kalau ini bapak mama minta uang, bilang tidak ada uang. Tapi kalau bapak beli rokok dede, kes uangnya. Iya, bayangkan itu. Padahal ini kalau mama minta ini untuk kebutuhan satu rumah tangga dia minta. Dia apa ini merokok hanya pribadi. Iya. Jadi susah memang kalau yang namanya narkotika sama dengan narkoba. Baik Pak Abdullah. Terima kasih pendapatnya untuk pagi hari ini Pak Abdullah. Iya, sehat selalu. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penelpon yang lainnya silakan di 0821 3333 9440. Pemerintah itu niatnya mau meminimalisir jumlah perokok anak yang semakin meningkat, terus bertambah bahkan mendominasi angka perokok aktif di Indonesia. Tapi caranya dengan menaikkan cukai rokok. Menurut Anda efektif nggak ya? Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik. Dengan Bapak siapa ini Pak, di mana? Dengan Pak Roman di dekat Bali. Dekat Bali terus ya? Sekali-sekali dekat Jakarta atau dekat mana gitu ya? Ya, di sini dulu, nanti saja ke sana. Oh, di sini dulu. Baik, Pak Roman, silakan bagaimana pendapatnya Pak Roman? Ini pemerintah menaikkan cukai rokok untuk meminimalisir jumlah perokok anak. Silakan Pak Andi Akbar. Andi Akbar sih. Oh, maaf. Itu pendengar yang lain ya. Silakan. Omnya Pak Wahyu. Begini. Ya. Untuk meminimalisir yang namanya perokok. Perokok anak khususnya. Perokok anak itu saya kira menaikkan cukai itu bukan suatu solusi. Bukan jawaban ya. Bukan jawaban yang baik. Bilang saja demi untuk meningkatkan pemasukan pemerintah dari cukai ini. Dengan alasan tadi itu anak-anak ya. Gitu kan. Supaya anak-anak yang jadikan alasan ya. Mungkin pengusaha itu tidak akan banyak protes. Dan yang lain-lainnya. Oke. Dan saya kira untuk menyelesaikan namanya perokok anak-anak sebenarnya tergantung dari juga penguasa orang tua sebenarnya. Tapi kalau orang tuanya merokok anaknya pasti akan ngomong saya, ya. Pak Mel, Pak saya perokok berat. Iya. Saya tidak pernah menghisap yang namanya rokok. Jadi? Iya. Itu tergantung kan dia juga melarang saya. Dan juga tergantung juga dari anak-anak itu sendiri dalam pergaulannya. Bolehlah kita bergaul sama siapa saja. Tapi kita jangan ikuti. Itu. Saya, teman-teman saya banyak peminum, perokok. Tapi saya tidak pernah ikut merokok, saya tidak pernah ikut minum. Seperti itu. Jadi, jangan nggak minum Pak Roman, nanti bisa misalnya minuman yang itu ya memabukkan itulah. Seperti itu. Jadi tergantung dari pengawasan dari orang tua dan diberikan pendidikan agama lah kepada anak kita, dijelaskan kepada mereka begini bahayanya nanti ini seperti itu. Kita dulu di sekolah saja juga, sekarang juga memang kurang efektif, karena guru juga kayaknya cuek, karena anak-anak sekolah juga. Kita dulu kalau ada teman-teman ditemukan merokok itu hukumannya sungguh berat. Iya. Luar biasa. Tapi sekarang guru sama murid sama-sama merokok. Iya. Tapi kan kalau mau ditindaki sama guru kan guru nanti terbentur sama ini undang-undang lagi ya. Kembali ke situ namanya pendidikan, dan kita takut demi untuk mendidik anak-anak kita. Seperti itu. Seperti itu. Jadi kalau pemerintah ingin minimalisir ya tutup saja pabriknya, tapi dengan risiko itu tadi. Ada pengangguran besar-besaran. Mau nggak pemerintah menanggung semua itu? Kalau hanya untuk minimalisir hanya menaikkan cukai atau apa, dan saya kira tidak efektif lah. Kalau menaikkan cukai justru dia semakin kuat ya keberadaannya, karena karena sekarang juga pajak terbesar ya. Banyak juga produksi rokok ilegal itu. Oke. Banyak, terutama di Sulawesi Selatan itu banyak sekali. Itu rokok ada yang masih harga 10.000, ada di bawah 10.000, gitu.
Dan itu anak-anak yang sekarang itu yang pasti berasap di bibirnya, mulutnya. Biar merokok mahal atau murah, itu dia tidak peduli. Itu. Oke. Jadi seharusnya pemerintah ini dia juga memberantas namanya itu produk rokok ilegal itu. Ya, ini yang banyak beredar sekarang rokok-rokok seperti itu, murah. Walaupun Anda menaikkan cukainya yang ada itu yang resmi, yang legal, tapi ada yang lagi yang harga di bawah. Itu. Jadi saya kira tidak rencana pemerintah untuk menaikkan cukai rokok ini dengan alasan untuk minimalisir yang namanya perokok anak-anak, saya kira tidak efektif lah. Tidak efektif. Baik. Sangat tidak efektif. Lebih baik Pak Jajab masih lagi bilang saja untuk demi untuk meningkatkan penerimaan pemerintah dari sektor ini. Masih banyak alasan saja. Terus terang kita saja, jujur kita saja. Jujur itu lebih baik lah. Baik Pak Roman. Terima kasih Pak Roman pendapatnya. Iya. Tugas pesta jangan lupa sarapan pagi. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah berapa 4 penelpon kita ya yang menyatakan bahwa tidak efektif, sama sekali tidak efektif ya. Untuk meminimalisir jumlah perokok anak yang semakin meningkat, pemerintah menaikkan biaya cukai rokok per Januari 2022. Kalau memang niatnya mau mengurangi perokok aktif dari golongan anak-anak, itu yang pertama tadi pengawasan. Kemudian yang kedua adalah tutup saja pabrik rokoknya ya. Halo, selamat pagi. Selamat pagi Mbak Melani. Selamat pagi, dengan Bapak siapa ini Pak, di mana? Pak Usman. Pak Usman di Parangtambung. Baik, Pak Usman mohon maaf, Pak Usman seorang perokok juga? Perokok ya. Gimana menurut Pak Usman? Bisa meminimalisir perokok anak nggak nih menaikkan cukai rokok? Nggak bisa. Halo Pak Usman? Iya, halo. Ya, nggak bisa Pak ya? Bisa. Iya, malah tambah banyak. Jadi kenapa jadi tambah banyak Pak? Kan bisa beli per batang. Oke. Bisa bisa dibeli per batang Pak ya? Bisa. Maksudnya rokoknya dibuka terus dijual satu-satu batang itu? Iya. Makanya itu banyak. Mbak Melani lihat di Indomaret kan anak merokok parkir. Iya. Itu sudah beli per batang. Pemandangan sehari-hari itu. Iya, kan yang jual juga banyak untungnya kalau dibeli per batang. Oh, ternyata begitu ya? Tambah banyak untungnya penjual kalau dijual per batang. Oke. Kalau dibilang mengurangi efek nggak ada. Kan beli contoh saja Mbak. Itu bir dulu berapa kali lipat naiknya? Minuman. Tetap ada. Tetap banyak itu kios-kios tambah banyak pengguna. Kalau dibilang efek jerah nggak ada. Mal itu Pak beli rokok. Ya ongkos itu olahraga Indonesia. Iya. Baik, betul. Jadi iklan di televisi. Iya. Jarum, gudang garam. Iya. Mana iklannya yang paling mahal lagi? Paling kreatif lagi. Paling enak ditonton ya. Iya. Sudah terjerat ini ya, memang sudah. Semuanya Indonesia kan banyak orang pintar. Kalau anak-anak dapat merokok didenda. Oke, denda ya, berarti ada pengawasan, ada denda. Efek jerahnya. Oke. Kalau nggak ada begitu nggak bisa. Anak-anak sekolah dapat merokok panggil orang tuanya. Ini kan anak bisa dilarang. Ini sungguh-sungguhnya merokok. Mana kita bisa tahu? Apalagi kalau orang tuanya merokok ya. Lebih gampang lagi nyari rokok, tinggal ngorek kantongnya bapak ya. Iya, nggak bisa itu. Namanya pecandu untuk banyak akalnya. Nggak bisa. Nggak bisa disembunyi. Aku sudah anak gaul. Nggak bisa. Anak gaul ya. Tadi disebutkan Pak Abdullah Sewang ya. Iya, nggak bisa. Nggak mungkin bisa nggak di Alfamart, Indomaret. Anak-anak semua itu gaul. Rata-rata merokok semua. Betul. Yang bisa itu dicegah main denda. Malah ini tambah subur. Tambah naik, tambah subur. Kan banyak rokok baru keluar. Yang harganya murah gitu Pak ya? Yang harganya murah. Oh ya. Mana penjual rokok itu Mbak makanya. Dia jual per batang itu lebih banyak untungnya. Bisa 2 kali lipat. Oke. Jadi kalau Indonesia ini tidak ada sejarah omong kosong, karena sejarah. Orang mereka kita balik-balik. Kalau terusnya abad jerah, malah tambah banyak. Baik. Narkoba ditangkap, efek jerah mana malah tambah. Ada orang nonton di televisi ditangkap. Oke. Tidak ada efek jerah, tidak ada omong kosong, malah tambah banyak Indonesia.
Tambah banyak Terima uangnya. kasih Bang Melani. Terima kasih Pak Usman di Parangtambung ya. Jadi semuanya ini mengatakan bahwa tidak efektif ya. Kalau tujuannya untuk meminimalisir jumlah perokok anak yang makin meningkat. Jadi pemerintah ini menaikkan biaya cukai rokok per 1 Januari 2022 ya. Nah, ini disampaikan oleh Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Sulawesi Selatan Nugroho Wahyu Widodo kepada RRI yang mengatakan kalau naiknya biaya cukai rokok ini berdasarkan angka perokok aktif di Indonesia yang mulai didominasi oleh anak-anak usia sekolah. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Dengan Bapak siapa ini Pak, di mana? Saya Samsul Bahri di Makassar. Pak Samsul Bahri di Makassar. Silakan Pak Sam. Pak Melani, sehat ya. Sehat, alhamdulillah. Silakan Pak Sam, gimana? Yang jelas itu tidak artinya naiknya itu bukan itu yang menjadi solusi menurut saya. Kita berpikir logika. Iya. Rokok diproduksi untuk siapa? Ini persoalan. Rokok kan mereka memproduksi rokok untuk isap masyarakat. Siapa yang isap kalau bukan masyarakat? Coba kita berandai-andai Mbak Melani. Iya. Seandainya mereka produksi, kita tidak merokok lah, masyarakat kita dianjurkan jangan merokok. Tutup itu, pokoknya tidak ada merokok, tangkap. Nah sekarang pabrik rokok pasti tutup. Dia mau jual kemana? Karena tidak ada konsumennya ya? Tidak ada konsumen, kalau tidak ada konsumen pasti. Biasanya orang susah cari konsumen. Nah ini rokok ini kan laris sekali. Kok dimasalahkan? Harusnya tidak menjadi masalah. Kalau memang tidak mau jadi masalah, jangan diproduksi. Kan diproduksi untuk masyarakat. Malah ditambah jenis produksinya, diperkuat, diperbaiki, menjaga kualitas, apa. Karena memang untuk masyarakat. Iya. Jadi pemerintah ini saya tidak tahu berpikir kemana. Persoalan anak-anak dilarang merokok, bapaknya saja merokok, omnya saja merokok. Nggak mungkin. Jangan dikambing, kalau menurut saya jangan anak-anak dikambing hitamkan. Kalau saya menurut saya lebih banyak orang tua merokok daripada anak-anak. Apa kalau orang tua merokok tidak sakit? Apa kalau anak-anak merokok sakit? Belum tentu. Saya sejak SD kelas 1, kelas 6 saya sudah merokok. Alhamdulillah saya tidak pernah rasakan sakitnya itu efek dari merokok. Tahun 2020 saya berhenti Desember. Dan memang secara tidak ada gunanya, tetapi tidak semua orang merokok itu kena penyakit. Karena ada tipsnya merokok menurut saya. Ada tipsnya? Ada tipsnya. Kalau setiap mau mengisap, minum air. Jadi sebelum mengisap itu minum air, itu nggak akan pernah terjadi. Ini pribadi saya ya. Iya. Saya jujur, saya sekarang usia 61. Baru 1 tahun lebih saya berhenti merokok. Dari kelas 6 SD saya merokok. Tidak pernah ada, saya tidak pernah sesak nafas, saya tidak pernah itu efek merokok menurut saya tidak ada sama saya. Alhamdulillah ya kalau saya sekarang sudah 1 tahun lebih sejak Desember 2020 saya berhenti merokok. Tidak, hampir juga kan tidak dirasakan karena menurut orang kalau perokok berat itu 8 tahun berhenti merokok baru bisa normal. Itu ilmu kesehatan. Iya. Baru bisa bersih. Tapi kan efeknya sama saya tidak ada. Jadi kalau solusi pemerintah bilang mau naikkan, biar dia mau naikkan cukainya berapa, itu tetap mereka. Jadi menurut Pak Sam, iya. Ya? Menurut Pak Sam ini anak-anak dijadikan kambing hitam ini Pak ya untuk menaikkan cukainya. Menurut saya anak-anak di kambing hitam karena orang tua juga merokok, remaja merokok, dan pemerintah tidak produksi. Kalau memang tidak mau anak-anak merokok, tidak mau orang tua merokok, tutup produksinya. Iya. Malah kan dikasih masuk rokok-rokok dari luar negeri. Rokok-rokok putih itu kan rokok-rokok luar negeri. Kenapa tidak ditahan? Baik. Nggak usah dimasukkan di Indonesia. Baru tutup pabrik rokok yang menampung banyak karyawan. Baik. Yakin kalau Indonesia tutup pabrik rokok, yakin Indonesia paling terpuruk perekonomiannya di dunia. Yakin. Karena rokok paling besar subsidinya. Dan memang paling laris, tidak perlu dijual di kemana-mana seperti jual ikan. Dipajang aja di lemari itu rokok laku. Oke. Baik, Pak Sam, terima kasih pendapatnya. Pokoknya tidak ada. Saya berani bertanggung jawab pemerintah salah dengan menaikkan cukai. Betul tadi yang dibilang tadi Pak Akbar, menambah income pendapatan negara. Tetapi kan mereka larang. Kan haram kalau sudah dilarang baru ini. Baik. Baru diikat kan haram. Tapi kan pemerintah membuat sesuatu yang haram. Kalau memang diharamkan, iya.
Oke. Iya, terima kasih Pak Sam. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Samsul Bahri di Makassar ya sudah bergabung, dan memang ini Pak Samsul juga sependapat dengan Pak Roman di Bali tadi bahwa sepertinya ini anak-anak dijadikan kambing hitam ya, alasan ya pemerintah menaikkan cukai rokok dengan alasan bahwa ini untuk meminimalisir jumlah perokok anak yang semakin meningkat ya. Ini berdasarkan angka perokok aktif di Indonesia, dikabarkan bahwa data diperoleh jumlah ini didominasi oleh anak-anak usia sekolah. Di wilayah Sulawesi Selatan saja perusahaan rokok yang mendaftarkan cukai rokoknya setiap tahun itu terus bertambah. Hingga kini di Sulawesi Selatan sudah ada sekitar 12 perusahaan rokok lokal. Sementara itu dalam rilis Kementerian Keuangan Republik Indonesia mencatat alokasi belanja kesehatan hingga saat ini telah ditingkatkan menjadi minimal 5% dari total belanja pemerintah di APBN. Baik untuk upaya pencegahan dan juga pengobatan maupun peningkatan kualitas dan kapasitas fasilitas kesehatan dan juga tenaga kesehatan. Salah satu upaya pencegahan yang dilakukan pemerintah adalah intervensi untuk mengurangi konsumsi rokok yang saat ini mengkhawatirkan. Riset kesehatan dasar tahun 2018, 9 dari 100 anak di Indonesia itu merokok. Jumlah ini termasuk yang tertinggi di kawasan Asia. Sehingga itu diharapkan kebijakan CHT atau kenaikan cukai rokok 2022 ini mampu menurunkan konsumsi rokok sebesar rata-rata 3,0% per tahun. Efektif nggak untuk meminimalisir perokok anak? Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa Pak, di mana? Dengan Pak Mustar di Benteng Jampea. Pak Mustar. Gimana kabarnya Pak Mustar, Benteng Jampea, Selayar setelah gempa kemarin? Khususnya di Benteng Jampea aman-aman saja Mbak Mel. Walaupun di desa tetangga sedikit ada kerusakan rumah juga Mbak. Iya, Pasi Marano sama apa? Pasi Masunggu. Pasi Marano dengan Pasi Lambena yang parah ya? Mbak Mel. Kalau di sini Pasi Masunggu. Hanya 4 rumah yang sempat roboh. Oh, oke. Yang walaupun getaran sampai hari ini masih sering terjadi. Masih terasa Pak ya getarannya? Masih terasa setiap hari Mbak. Setiap hari. Oh. Iya, biasa jam-jam siang-siang sudah ada getaran kembali. Oke, baik. Mudah-mudahan kita semua dilindungi Allah ya. Mudah-mudahan tidak terjadi gempa susulan yang lebih keras lagi. Amin. Pak Musar, menurut Pak Musar ini bisa meminimalisir jumlah perokok anak nggak untuk cukai rokok yang dikabarkan akan naik per Januari? Iya. Dari tadi saya ketawa-ketawa mendengar ini. Kalau saya dukung sekali pemerintah menaikkan cukai rokok. Bahkan menurut saya biar diangkat lebih tinggi lagi supaya orang berhenti merokok. Oke. Iya, ini kan anak-anak. Ini kan dalam rangka meminimalisir, bukan untuk meniadakan sama sekali perokok, kan begitu maksudnya. Kalau saya ada juga benarnya Mbak Mel. Ini kan anak-anak cenderung hanya meniru biasa. Kalau misalnya baru belajar merokok, mulai merokok kan cuma meniru dari teman, dari orang-orang tua misalnya. Iya. Nah kalau harga rokok naik, mungkin orang tua akan berpikir membeli. Walaupun misalnya kecanduan sekali, pasti ada upaya untuk mengurangi, bahkan untuk berhenti karena sudah berpikir. Kalau misalnya harga rokok itu sangat tinggi sekali, bahkan sekarang kan dengan naiknya cukai rokok itu, kalau tidak salah, harga rokok akan mencapai 2.400 per batang. Nah, bagaimana kalau misalnya 20 batang per bungkus, berarti bisa dibeli sampai 50.000 per bungkus. Iya. Nah, orang tua yang berpenghasilan, mohon maaf, yang berpenghasilan di bawah, saya kira akan berpikir untuk membeli rokok. Pasti orang berpikir, saya lebih baik makan daripada beli rokok. Beli rokok hanya untuk saya, sementara beras misalnya untuk satu keluarga. Nah, otomatis akan mengurangi, bahkan untuk berhenti untuk merokok, menurut saya. Karena konsepnya tadi meminimalisir. Orang tuanya pasti anaknya dengan cara ikut-ikutan pasti tidak akan mengikuti seperti itu. Berarti karena konsepnya tadi meminimalisir, berarti nggak membuat berhenti total ya? Tetap ada total. ya? Kan ini dalam rangka meminimalisir. Nah, jadi saya cukup efektif ada benarnya, upaya pemerintah, saya kira, Mbak Mel.
Baik. Mohon maaf, ini cuma pendapat saya selaku orang tidak merokok, tidak perokok. Saya mendukung upaya pemerintah, Mbak Mel. Baik, Pak. Pak Musar, terima kasih Pak Musar. Terima kasih, Mbak Mel. Pendapatnya begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari 7 penelpon baru 1 yang mendukung ya, memberikan pendapatnya bahwa ini cukup efektif untuk meminimalisir jumlah perokok anak yang semakin meningkat. Anda tentu punya pendapat yang berbeda, terutama ini dari dari sudut pandang seseorang yang bukan perokok. Tapi kalau Anda perokok, mau berapapun harga rokok itu ya, pasti akan dibeli. Kenapa? Karena sudah ada sudah kecanduan. Kalau nggak merokok kayaknya nggak gaya nih ya. Kalau nggak merokok kayaknya nggak bisa kelihatan maco, kelihatan jantan dan seterusnya. Ayam kali ya jantan. Tapi kita sementara akan terima lagi pendapat Anda. Ditahan dulu, kita simak dulu informasi berikut ini. Anda dalam situasi keadaan darurat? 112 gawat darurat, laporkan kejadian Anda. Segera hubungi nomor darurat 112. Bisa melalui telepon seluler maupun telepon rumah atau melalui pesan WhatsApp ke 0811 400 112. Layanan panggilan darurat bebas pulsa untuk melayani masyarakat Kota Makassar dalam kondisi darurat. Informasikan lokasi Anda maupun patokan jalan. Ceritakan kejadian darurat yang Anda alami, petugas akan segera merespon pengaduan Anda dan menghubungkan secara cepat pengaduan laporan Anda. Seperti kecelakaan, kebakaran, kriminal, bencana alam, darurat medis, atau kondisi darurat lainnya yang mengancam jiwa Anda. Jangan lupa berikan nama dan konfirmasi telepon Anda. Ingat, layanan call 112 ini khusus untuk kejadian gawat darurat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar. Presiden Republik Indonesia pertama Soekarno mendapat kesempatan berpidato di depan Kongres Amerika Serikat 17 Mei 1956. Dalam pidatonya, Soekarno menjelaskan Pancasila sebagai paham dalam berbangsa di Indonesia. Immediately we had proclaimed our independence in August 45. We attached as preamble to our constitution the Pancasila. Panca means 5. Sila means principle. The Pancasila, the 5 guiding principles of our national life. Perhaps you know already what our Pancasila is. It gives us the 5 principles of our state. These are: first, believe in God. Second, nationalism. Third, humanity. Fourth, democracy. Fifth, social justice. Lintas Makassar Pagi. Baik pendengar, kita kembali lagi dalam Lintas Makassar Pagi, sesi opini publik. Meminimalisir jumlah perokok anak yang semakin meningkat. Pemerintah menaikkan cukai rokok per 1 Januari 2022. Menurut Anda efektif nggak? Ya, silakan di 0821 3333 9440. Ada Said Zidan di Pindrang ya. Ini komentarnya langsung di kolom komentar di fanpage Facebook Pro 1 RRI Makassar. Dari Pindrang, kali ini lebih baik putus rokok daripada putus cinta. Ini buat yang nggak merokok ya. Tapi nanti dulu buat yang sudah ketagihan, sudah kecanduan bertahun-tahun ya. Ini ada Saki Samsu. Saya prihatin, banyak anak remaja yang ketagihan rokok. Mereka bilang hidup tanpa rokok rasanya mau mati, itu kata mereka. Jadi sudah jelas di rokok itu ada kandungan narkotika. Karena ada kandungan narkotika, sebenarnya pemerintah
mau memungut cukai dari situ atau mau menghentikannya ya. Baik, silakan yang lainnya di 082133339440. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa, Pak, di mana? Hari, Mbak Mel. Pak Hari. Pak Ari ya? Pak Ari di mana, Pak Ari? Mbak Mel. Di mana? Di daerah Bontoala. Bontoala. Baik, Pak Ari, menurut Pak Ari nih efektif nggak nih pemerintah naikkan cukai untuk meminimalisir perokok anak? Kalau menurut saya agak sulit ya, Mbak Mel. Agak sulit ya. Agak sulit. Tapi tidak sepenuhnya saya istilahnya pesimis ya. Ya, cepat kita ini kan keputusan sudah diambil ya. Cuma memang sebenarnya agak sulit. Karena ini anak-anak yang merokok, yang ya saya setuju tadi dengan pendapat-pendapat sebelumnya bahwa ini cuma alasan saja bagi pemerintah untuk supaya bisa mendapatkan pemasukan ya. Iya. Alasannya ya bangun ya anak-anak. Ya, saya pikir begini. Menjadi masalah sebenarnya maknya bagi anak-anak, kalau menurut saya itu pengaruh lingkungan. Bagaimanapun kita sebagai orang tua untuk pengawasan, kalau pengawasan lingkungan setelah keluar dari rumah itu kita tidak bisa. Ya, maksudnya kita tidak bisa 24 jam juga untuk pengawasan, apalagi kalau anak laki-laki yang kalau sudah beranjak di SMP ya, menengah SMP, itu pengaruh lingkungan luar biasa sekali ditangkap dengan pergaulannya. Nah, yang jadi masalah sekarang kan pemerintah ingin meminimalisir ya. Iya. Nah, kalau misalnya memang meminimalisir, kan sebenarnya itu beberapa cara sebenarnya sih Mbak Mel ya. Yang pertama kalau memang sekaligus menghilangkan ya tutup saja pabriknya, tapi kan nggak mungkin ya. Tapi kan nggak mungkin karena Taiwan kan otomatis kan pemerintah juga. Waktu kampanye juga kan mereka pasti sudah bukan rahasia lagi. Jadi alasan politis ini ya, Waduh. Iya, Taiwan kan di belakang mereka juga. Iya. Jadi kita nggak bisa ini lah, tapi mustahil ya. Cuma yang saya ini kok pemerintah ya. Di sana kan orang-orang pintar semuanya, Mbak. Gimana sih caranya pemerintah supaya yang merokok ini tidak ketergantungan? Nah, itu kan ada nikotin ya. Iya. Di pembungkus sendiri kan ada, dia mengandung nikotin. Rokok ini mengandung nikotin sekian. Kenapa sih nggak nikotinkan saja lah? Ya. Nikotinnya aja yang hilangkan ya, Pak ya? Iya. Tapi kalau nikotinnya hilang, kan hilang juga kenikmatan merokok. Nah, itulah yang jadi masalah. Sekarang kan anak yang penting merokok. Anak kan tidak tahu. Ya, kalau anak-anak benar. Ikutan aja nih. Iya. Itu ikutan dengan teman-temannya. Jadi tadi efek dari lingkungan tadi pergaulan. Ya, tapi itu cuma anak-anak cuma ikut-ikutan saja. Cuma mau kelihatan gagah, kelihatan gaul gitu Pak ya. Ya, Mbak Mel. Jadi pemerintah kok nggak mikir ya, orang-orang pintar sana itu nggak mikir gimana caranya untuk menghilangkan ketergantungan pada rokok. Itu kan ada nikotin. Kok didiamkan saja itu nikotin terus berlanjut di hisap. Itu kan yang menimbulkan. Saya pikir ini yang menimbulkan juga ketergantungan. Nah, ini kenapa tidak bisa dihapus menjadi zero nikotin saja? Hilangkan saja itu nikotinnya. Iya. Nah, itu yang jadi saya pikir PR untuk pemerintah nih bagaimana nih? Jangan sampai tergantung. Jadi kalau misalnya dibiarkan nikotinnya terus dihisap, berarti pemerintah juga ikut mendukung. Oh, biar saja dia ketergantungan. Iya. Padahal iklan di mana-mana dilarang merokok gimana? Sudah ada gambarnya, penyebab kanker, impotensi dan seterusnya ya. Betul. Pemerintah sudah tahu. Tapi kok tidak hilangkan nikotinnya itu, Mbak Mel? Tapi itu Mbak Mel dari saya. Baik. Terima kasih Pak Ari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik ya. Kalau mau meminimalisir perokok anak, jangan cukainya yang dinaikkan. Ini justru membuat membuat para produsen rokok ini
berpikir nggak ada masalah ya, cukai kan diambil lagi nih, kita tinggal naikin biaya harga jual ke masyarakat, potong biaya produksi, ya silahkan ya, pemerintah mau ngambil sekian terserah ya. Kita terima lagi penelpon berikutnya. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, assalamualaikum. Waalaikumsalam, dengan Bapak siapa Pak, di mana? Dari Makassar Timur. Makassar Timur, Pak Amin ya? Iya. Baik, silakan Pak Amin. Baik, Mbak Mel, jadi menarik topik ini dan banyak juga masukan dari pendengar. Tetapi kalau menurut saya, untuk meminimalisir, saya kira ini pemerintah setengah hati. Setengah hati? Kenapa Pak? Kenapa? Ini kan sudah beberapa kali dinaikkan. Dulu kan beberapa tahun yang lalu sudah dinaikkan sampai kita hitung-hitung 50.000 per bungkus, tapi tetap ada. Iya. Kalau mau, coba naikkan 500.000 1 juta. Ada yang berani nggak merokok? Ya kan? Tapi itu pun pasti masih ada. Tetap masih ada ya. Nah, ini kan juga kalau namanya kejantuan, apapun jalan masih bisa dilakukan seperti itu. Untuk anak-anak, tadi juga ada masukan bagus sekali. Dulu kita itu takut sekali kalau merokok, karena pengawasannya cukup ketat dari orang tua kita. Pulang di rumah orang tua mencium baunya kita. Bajunya kita, begitu ketahuan merokok sudah dapat sanksi. Dapat bagian ya. Ini yang tidak ada, mungkin hilang sekarang. Tidak ada pengawasan melekat. Mungkin kita tidak berani. Karena anak-anak sekarang kan lebih pintar Pak, ada gadget ya. Nanti kalau orang tua bilang, kenapa kamu merokok? Terus anaknya balik, Bapak merokok gimana? Betul, tapi kan masa tiap hari seperti itu. Ya kan ketahuan dari mulutnya kan. Iya. Kalau memang mau seperti itu, ada niat baik dari orang tua kita. Nah, salah satu contoh juga untuk menghapuskan merokok. Ini juga setengah hati. Coba lihat, masih ada area merokok di kantor-kantor, di rumah sakit, di bandara, masih disiapkan. Masih disediakan, berarti nggak mungkin ya. Masih dibolehkan. Coba hapuskan, tidak ada sama sekali. Contoh di negara maju, Singapura. Coba, terbatas sekali. Masyarakat itu tidak bisa merokok. Di Brunei Darussalam, itu masyarakatnya takut merokok karena sanksinya berat. Iya. Satu contoh di daerah kita di Sulawesi Selatan, di daerah Bode-Bode, Kabupaten Rekang, itu sanksinya berat. Ini desa loh, kok bisa diterapkan sanksi berat bagi perokok, bagi masyarakatnya sekitar situ, warganya. Tidak ada yang berani, karena ada sanksi berat. Nah, ini yang mungkin ada payung hukum yang dibuat oleh pemerintah seperti apa. Ada sanksi berat. Minimalkan bukan mengurangi sekitar 50%, tapi langsung sekitar 70-90%. Nah, itu. Sama lagi tadi saya sampaikan. Kalau memang mau mengurangi, meminimalisir perokok anak-anak, coba kasih 500.000 1 juta. Berani enggak? Ya kan, seperti itu. Jadi setengah hati. Baik, terima kasih Pak Amin. Terima kasih. Baik, ini Pak Amin di Makassar Timur ya. Saya lupa nanya ya, berarti Pak Amin setuju dong bahwa anak-anak ini dikambing hitamkan ya untuk sebagai alasan untuk menaikkan cukai rokok ya. Karena kan dinaikkan juga ya, naiknya setengah hati. Kalau mau naik itu ya seperti yang disampaikan Pak Amin tadi ya. Kalau dihitung-hitung sama cukainya dan segala macamnya itu ya sampai 500.000 per bungkus ya. Kira-kira masih ada nggak yang mau beli ya? Panik nggak? Panik lah ya buat yang merokok ya. Oke, yang lainnya silahkan di 082133339440. Kita masih punya cukup banyak waktu. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa Pak? Di mana? Muhsin di Palopo. Pak Muhsin di Palopo. Gimana Pak Muhsin? Menurut Pak Muhsin efektif nggak? Palopo. Iya, Pak Muhsin di Palopo. Silakan Pak Muhsin. Iya, mengenai rokok ini. Kan pemerintah menaikkan cukai. Ya. Maksudnya supaya kurang orang merokok. Terutama perokok anak Pak ya? Terutama perokok anak. Tapi begini Bu. Iya. Kita ini kan di Indonesia ini kalau ada segala peraturan yang didatangkan dari luar, selalu kita terima. Jadi sekarang kan ada kita terima itu hak asasi. Iya. Jadi kalau kapan kita peraturan itu kita kasih keras, kalau kita dibilang hak asasi dia, uang-uang sendiri, mulut dia sendiri, maka kita juga salah. Nah begitu. Iya. Jadi mengurangi itu memang agak sulit. Bayangkan itu
pabrik gudang garam, Bu. Iya. Itu karyawannya itu lebih 15.000. Iya, banyak sekali. Ya. Apakah pemerintah sanggup itu untuk membuka lapangan pekerjaan untuk 15.000 orang ya? Iya, baru satu pabrik, Bu. Iya, baru satu pabrik itu. Ya, jangan Samsu, Bismillah, apa semua itu masih banyak, bahkan ratusan. Ya memang pemerintah tidak sanggup. Jadi kalau untuk mengurangi anak-anak merokok itu, ya cara penjualannya saja. Oh, penjualannya. Ya, umpamanya kalau anak-anak yang beli ya jangan dilayani, peraturan begitu. Tapi kan yang jual rokok juga cari uang nih, Pak. Ya itulah tuh umpamanya, Bu. Ini kan baru umpama. Oke, baik. Iya. Ya, dan keduanya, Bu, itu cukai rokok memang tinggi. Iya. Ya, dan keduanya ini rokok kita ini sudah menyebar di mancanegara, bukan di kita saja. Iya. Jadi kalau saya itu pengalaman waktu di Malaysia, Bu. Iya. Di sana itu baru namanya rokok kalau memang dari Indonesia, itu namanya gudang garam. Gitu, Pak. Mereka juga terkenal itu di sana. Aduh. Jadi memang sulit itu, mau dikurangi, mau di apa? Sulit. Sudah menggurita. Dan keduanya, Bu, ini juga ini tentang rokok. Iya. Maaf ya. Iya. Ini ada saya lihat pengalaman orang yang merokok itu. Jadi kan saya tanya, kenapa merokok? Dia bilang mengurangi stres. Dan keduanya kalau saya pernah lihat dokter di rumah sakit, dia juga merokok. Habis operasi dia merokok. Ya, mengurangi stres. Kenapa? Mengurangi stres juga katanya, karena habis kerja yang berat begitu. Karena ada zat adiktifnya memang ya. Nikotin ya begitu. Jadi ada semua orang merokok itu ada alasan tertentu, kecuali anak-anak. Memang tadi yang dikatakan anak-anak itu memang belum waktunya yang begitu. Kalau orang tua disuruh berhenti ya nggak bisa, kecuali berhenti sendiri. Oke, baik. Terima kasih Pak Musin pendapat Anda pagi ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mbak Musin di Palopo ya. Unik juga ini pendapatnya ya. Tapi intinya tadi bahwa untuk meminimalisir perokok anak itu sebetulnya bukan dengan menaikkan cukai, tapi dengan pengawasan orang tua satu. Kemudian pada saat penjualan, tapi itu juga dilema ya. Biasanya yang jual kan mau untung. Kalau anak-anak, lebih banyak anak-anak yang beli ya mereka pasti mau tidak mau harus menjual kepada anak-anak. Terus yang ketiga itu adalah tadi Pak Ari di Bontoala, ini kan banyak orang pintar di Indonesia ya, dihilangkan saja zat adiktifnya itu, nikotinnya itu dihilangkan, kemudian dijual lah rokok itu ya. Tapi tadi Pak Musin sempat mengabarkan bahwa ternyata di Malaysia, di negara-negara lain di luar Indonesia itu mereka nggak nyebut rokok kalau bukan dari Indonesia. Nah, ternyata memang Indonesia yang kadar nikotinnya mungkin yang lebih bagus ya dibandingkan yang lain. Anda yang masih punya pendapat yang berbeda silahkan, kita masih punya cukup banyak waktu, ada sekitar 5 menit ke depan, silahkan di 0821-3333-9440. Sementara itu saya bacakan kembali pesan komentar ya di mana ini, di kolom komentar fanpage Facebook Pro 1, tapi sebentar ya. Kita terima penelpon dulu. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Dengan Bapak siapa, Pak? Dengan Pak Sakir di Barombong. Pak Sakir di Barombong. Silakan Pak Sakir. Ya, singkat saja, Mbak. Ya. Itu rokok. Kalau pemerintah mau menaikkan cukai tembakau, ya arahnya ke situ aja. Jangan dibuntingin dengan untuk mencegah anak remaja itu merokok. Iya. Itu tidak ada pengaruhnya itu kalau menaikkan harga lalu anak-anak tidak beli. Dia tetap beli. Iya. Jadi pemerintah harus melihat ini lapangan. Baik. Janganlah salah-salah. Itu anak remaja merokok, dua aja senjatanya, Mbak. Apa itu? Orang tua dengan guru di sekolah. Kan dia kan mereka sekolah. Iya. Mereka punya orang tua. Iya. Apa sih susahnya dihimbau itu orang tua dengan guru di sekolah supaya anak remaja itu tidak usah merokok. Iya. Dengan menaikkan yang biaya cukai rokok untuk sampai rokok mahal tidak dibeli. Nggak ada hubungannya ya? Bukan solusi. Bukan solusi. Baik Pak Sakir. Iya. Saya kira begitu, Mbak. Terima kasih Pak Sakir sudah bergabung pagi ini.
Ya, itu dia pendapat dari Pak Sakir ya, nggak ada hubungannya ya menaikkan cukai rokok dengan jumlah perokok anak yang mungkin akan jadi minimal ya. Nah, pendengar, itu beberapa pendapat, cuma satu saja yang setuju tadi, ada Pak Musar di Benteng Jampea, tapi sekali lagi nih angle-nya berbeda. Pak Musar ini bukan perokok, dan kalau dilihat dari 11 penelpon kita, 10 orang ini perokok, hanya satu yang enggak ya. Oke, pendengar, 9 dari 100 anak di Indonesia itu masih merokok. Dan jumlah ini termasuk yang tertinggi di kawasan Asia. Sebuah jumlah yang mungkin 9 dari 100 ya. Beberapa orang bilang, masih kecil, gini dan segala macam. Tapi who knows ya, 2 atau 3 tahun ke depan, ini bisa jadi 50 dari 100 anak di Indonesia itu perokok. Sebuah kenyataan yang menyedihkan ya. Dan pemerintah mengambil langkah untuk meminimalisir jumlah perokok anak yang semakin meningkat ini dengan cara menaikkan biaya cukai rokok per 1 Januari 2022. Saya coba bacakan dulu pesan komentar yang masuk di kolom komentar fanpage Facebook kami, karena acara ini bisa Anda saksikan langsung juga melalui fanpage Facebook Pro 1 RRI Makassar. Jadi Anda cukup searching, ketik ya di kolom search-nya Facebook Pro spasi 1 spasi RRI spasi Makassar. Anda bisa komen juga di sini, bukan hanya melalui line telepon ya. Nah, di kolom komentar ada Pak Saki Samsu, memang rokok menguntungkan bagi negara, tapi masa depan anak-anak terancam kesehatannya. Dari Pak Saki Samsu di Kalimantan Utara. Kemudian Pak Saki menyampaikan bahwa saya mendukung program Hasanuddin Kontak. Hasanuddin Kontak ini merupakan LSM, program pembebasan Sulawesi Selatan dari rokok. Silahkan rokok dipertahankan, tapi kadar nikotinnya harus 0, tidak ada kandungan zat berbahaya ya. Sayangnya kalau seperti itu kondisi rokoknya nggak ada orang yang mau beli Pak ya. Justru mereka beli karena ada nikotinnya ya. Nah, silakan bagi yang mau merokok, silakan tanam sendiri, kan mudah tuh caranya, jadi nggak merusak kesehatan masyarakat dan generasi muda. Secara umum khususnya untuk pribadi nggak masalah tanam tembakau ya, yang nggak boleh itu adalah tanam ganja ya. Kemudian kasihan generasi muda, kalau bisa 100.000 per bungkus itu sudah mikir untuk belinya. Tapi tadi Pak Amin di Timur Makassar itu menyampaikan kalau bisa 500.000 per bungkus. Nah itu ya baru kelihatan niatnya pemerintah bahwa saya mau larang nih anak-anak muda atau generasi muda kita merokok ya. Baru kelihatan di situ kalau 500.000 per bungkus atau 1 juta. Mikir ya, orang tua aja mikir, waduh 500.000 mahal sekali. Kita terima satu penelpon yang terakhir. Halo, selamat pagi. Selamat pagi Mbak Mel. Ya, dengan Bapak siapa Pak, di mana? Pak Edi Mbak Mel. Pak Edi, silakan Pak Edi, penelpon terakhir ini, silakan. Iya, menarik sekali. Sebenarnya rokok itu ya apa ya? Kalau bagi pecandu cuma lucu kan. Kalau pecandu nggak bisa. Nggak bisa memang ya. Nggak bisa. Itu pemerintah juga. Saya kali juga bingung berpikirnya gimana. Cukainya naik, kok bisa juga kan yang ditungkas siapa dapat buntus, siapa dapat untung. Iya, ini masalahnya Mbak. Tapi ini tujuannya untuk meminimalisir jumlah perokok. Oh, enggak lah. Enggak ya? Ini kan sama dengan narkoba, Mbak Mel. Oke. Semahal apapun kalau namanya pasti dibeli. Enggak bisa. Dijual di mana pun itu pasti dicari ya, karena sudah ada kecanduan. Jadi kuncinya sekarang mari kita nafsi. Baik. Biarkan saja yang mau sakit, yang mau banyak habis uangnya silahkan. Oke. Seperti itu kita sabar juga karena ini kondisi seperti itulah. Baik Pak. Oke Mbak Mel. Terima kasih Pak Edi. Ya, penelpon terakhir kita Pak Edi ya di Makassar. Terima kasih. Kita nafsi aja. Yang mau merokok monggo silahkan. Yang mau sakit silahkan. Yang mau sehat silahkan ya. Pilihan ada di tangan Anda. Tapi yang jelasnya keputusan pemerintah menaikkan cukai rokok untuk meminimalisir jumlah perokok anak itu nggak efektif ya. Saya nggak mau bilang nonsense, tapi nggak efektif. Nggak ada hubungannya sama sekali. Terima kasih Pak Wahyu di Goa, Bunda Sofi, Pak Abdullah Sewang di Makassar, Pak Roman di Bali, Pak Usman di Parang Tambung, ada Pak Samsul Bahri di Makassar, Pak Musar di Benteng Jampea, Pak Ari di Bontoala, Pak Amin di Timur Makassar, Pak Muhsin di Palopo, dan Pak Sakir di Barombong, serta yang terakhir tadi ada Pak Edi di Makassar. Dari 12 penelpon hanya Pak Musar yang bukan perokok ya. Waduh, 1:12 ini ya. Terima kasih semuanya. Kita akan segera bergabung dengan Pro 3 RRI, tapi sebelumnya kita simak dulu informasi berikut ini. 5 arahan Presiden soal penerapan adaptasi kebiasaan baru.
yakni pentingnya prakondisi yang ketat, yakni protokol kesehatan yang harus diikuti masyarakat seperti menggunakan masker dan lain-lain.